أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لجميع مشايخنا ولمعلمينا وجدينا وأجدادنا ولوالدينا ولأولادنا بذوي الحقوق علينا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، خصوصا لمؤلف هذا الكتاب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبد ودهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور بصائرنا بأنوار العرفان واليقين، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan umur, kita masih diberikan kesempatan untuk hidup di dalam dunia ini. Mudah-mudahan dengan kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita bisa memperbaiki dengan semaksimal mungkin segala ibadah atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Selanjutnya akan kita bahas surah Al-Baqarah ayat 47 48 insyaallah. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Wahai Bani Israel, ingatlah akan nikmat yang telah kuanugerahkan kepada kalian, dan sesungguhnya aku telah melebihkan kalian atas sekalian alam. Dan takutlah kalian akan suatu hari yang tidak diterima atau tidak bisa membela oleh seseorang daripada orang yang lainnya, dan tidak akan diterima daripadanya pertolongan, dan tidak akan diambil daripadanya tebusan. Walahum yunsarun, dan tidak akan mereka itu mendapatkan pertolongan. Baik, ayat 47 ini merupakan penegasan daripada ayat 40. Jadi hampir sama dengan
ayat ke-40 yang bunyinya ya bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Nah, jadi ada di ayat 40 hampir sama. Nah, di ayat 47 ini kembali diulang oleh Allah Subhanahu wa taala, ditegaskan kembali. Kenapa demikian? Nah, menurut beberapa ulama tafsir, diulangnya penegasan ayat ini itu dikarenakan orang-orang Bani Israel ini fi kamalil ghaflah, pada kelupaan yang sempurna, mucil benar. Kada kawa dianu lagi sudah kayak kita besi anak, kada kawa dipadahi. Itu kita memadahinya itu kada kawa sekali, pasti 2-3 kali. Nah kayak itu juga yang dilakukan Allah kepada orang-orang Bani Israel. Diulang-ulang peringatan ini. Supaya apa? Supaya mereka itu mau sadar. Wahai orang-orang Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah kuanugerahkan atas kalian. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan sesungguhnya aku telah melebihkan kalian itu 'alal 'alamin. Maksud kelebihan orang-orang Yahudi di atas alam ini, apakah orang Yahudi itu lebih mulia? Apakah orang Bani Israel itu lebih tinggi derajatnya daripada umat-umat selainnya? Nah, jadi maksud dilebihkan di sini bahwasanya Allah melebihkan orang-orang Bani Israel itu atas orang-orang pada zaman mereka. Orang-orang Bani Israel itu dilebihkan di zaman mereka saja, karena ada umat yang lebih mulia daripada umat Bani Israel. Siapa? Yaitu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dicantumkan di dalam Al-Qur'an, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian itu adalah sepaling baik umat yang dikeluarkan atau yang diutus ke atas bumi ini bagi manusia. Dan juga orang Bani Israel ini tidak lebih mulia daripada umat sebelumnya. Siapa? Yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, jadi maksud Allah melebihkan mereka di atas muka bumi ini itu adalah di zaman mereka saja. Bahkan umat Nabi Muhammad ini ada amalannya yang sama dengan nabi-nabi Bani Israel. Nabi Bani Israel itu yang sebanding dengan Nabi Bani Israel ada umatnya Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad. Jadi ada amalan kita ini yang pahalanya itu lebih tinggi daripada orang-orang nabi-nabi Bani Israel. Nah, hanya umatnya, apalagi nabinya. Nah, jadi maksud dilebihkan Allah di sini adalah pada zaman mereka. Lalu juga Allah melebihkan mereka atas umat-umat yang lainnya dari segi banyaknya rasul yang diturunkan, yang diutus dari golongan Bani Israel. Kan banyak tuh, dari Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Yunus, Ilyasa, Zakaria, Yahya, Isa. Banyak. Wah, dari Ishak lah. Dari Yakub kan Yakub Israel. Dari habis Yakub itu sampai ke Nabi Isa itu golongan daripada nabi orang Bani Israel. Nah, jadi banyak nabinya. Nah, jadi peringatan ini diulang Allah kembali di ayat 47 ini, karena fi kamalil ghaflah,
sangat bersengatan lupanya orang-orang Yahudi. Disuruh mengingat kembali nikmat yang telah diberikan Allah kepada mereka. Wattaqu, dan takutilah, ayyuhal yahud, wahai orang-orang Yahudi, illam tu'minu, jikalau kalian kada beriman. Jikalau kalian kada beriman kepadaku, maka takutlah kalian. Apa yang harus ditakuti? Yauman, akan satu hari. Nah, yauman itu dibawa dengan kalimat nakirah umum, kada pakai alif lam. Jadi artinya yauman di situ kada tahu kapan datangnya. Cuma kita harus wajib selalu mempersiapkan diri. Bahkan ya Rasulullah, aku pun kada tahu kapan datangnya. Cuma yang nyata tuh hari Jumat. Hari ini hari Jumat. Misalnya hari ini kiamat, siap kada? Punya kada siap lagi lah. Wattaqu yauman, takutilah oleh kalian akan satu hari. La tajzi nafsun an nafsin syai'a, yang kada bisa membela seseorang daripada orang yang lainnya. Bahkan di dalam ayat yang lain, seorang anak kada bisa membela abahnya, dan seorang abah kada kawa membela anaknya. Wala taziru waziratan wizra ukhra, masing-masing dalam mempertanggungjawabkannya. Nah, cuma menurut ulama tafsir, yang maksud tidak menanggungkan atau tidak bisa membela seseorang dengan orang yang lainnya itu adalah lan tughniya nafsun mu'minatun an nafsin kafiratin. Jadi orang mukmin kada kawa membela kepada orang kafir, dan orang kafir pada saat itu tidak dapat pembelaan sedikit pun. Atau maksudnya di situ. Sedangkan orang mukmin, orang Islam, orang yang beriman itu akan dapat pembelaan. Akan dapat pembelaan gitu. Makanya kalau ada beberapa orang atau golongan yang bisa memberi syafaat. Orang fakir yang soleh, lalu anak yang hafal Al-Quran, itu kan kau memberikan syafaat kepada orang lain. Nah, jadi maksud ayat di sini ini khitabnya kepada orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir itu kada kawa dibela sedikit pun. Walaupun ketika di dunia inya berbuat luar biasa banyak kebaikan, tapi inya kada mengucapkan dua kalimat syahadat atau inya kada mengakui tentang Islam, maka kada akan dihitung semuanya. Nah, kada kawa dihitung. Nah, jadi maksud di sini adalah orang kafir itu tidak akan dapat dibela sedikit juga pun. Wala yuqbalu minha syafa'ah, dan tidak akan diterima daripada mereka pertolongan atau syafaat. Kita tahunya syafaat itu kan artinya pertolongan, tetapi secara bahasa syafaat itu artinya penggenapan. Makanya di dalam bahasa Arab itu ada namanya adadus syafa', bilang-bilangan genap lawan adadul witr, dengan bilang-bilangan ganjil. Kalau bilang-bilangan genap itu kalau 2, 4, 6, 8, 10. Kalau bilangan ganjil itu 1, 3, 5, 7, 9. Nah itu adadul witr. Kalau adadus syafa' itu penggenapan. Kenapa syafa' itu diartikan dengan pertolongan? Nah, diriwayatkan dalam sebuah riwayat, ketika manusia itu sudah semuanya meninggal, sudah mati, lalu sudah mempertanggungjawabkan semua amalnya, lalunya dihadapkan dengan satu buah jembatan atau disebut dengan siratal mustaqim, yang tajamnya itu lebih tajam daripada pedang dan lebih halus daripada rambut dibelah 7. Ketika melewati
sirat itu ada orang yang cahayanya, nah jadinya ada di dalam riwayat itu cahaya, jadi dia akan berbentuk cahaya. Jadi kalau orang itu cahayanya cukup, sadang aja tarangnya, maka dia akan dapat melewati si sirat itu. Al-Imamul Ghazali mengatakan lamanya orang meniti sirat itu bagi orang yang cahayanya cukup aja tuh, tarang kada, kadap kada. Nah itu perjalanannya melewati sirat itu selama 3000 tahun. Bayangkan 3000 tahun loh. Nah itu bagi orang yang cahayanya cukup aja. Maksud orang yang cahaya cukup ini sholat 5 waktu tagawi aja kawa. Nah, puasa kawa aja digawi. Zakat dikeluarkan aja setiap tahun. Haji dikerjakannya bagi yang mampu. Artinya rukun Islam yang 5 ini nah kawa aja terpenuhi, maka cahayanya cukup aja. Jadinya kawa melewati si sirat. Lalu ada sebagian orang, sebagian kelompok atau sebagian golongan yang melewati sirat ini cahayanya kurup, cahayanya kada tarang. Nah, yang kada tarang ini nanti nang masih was-was nih. Apakah kawa melewati atau plak tercabur di dalam neraka. Lalu yang cahayanya kurang yang redup, yang kada tapi nyarak. Nah, di situ kena Rasulullah menunggu di ujung sana. Di situ Rasulullah menggenapkan cahaya itu supaya kawa menjadi cahaya yang sempurna. Nah, makanya ketika digenapkan oleh Rasulullah, maka ditolonglah orang itu melewati si sirat. Makanya syafaat itu artinya pertolongan karena penggenapan dari Rasulullah. Dan itu khusus kepada orang mukmin. Orang kafir kada kawan enggak itu. Nah, syaratnya harus mukmin. Nah, jadi paham ya kalau lah. Jadi syafaat itu arti dasarnya penggenapan dari Rasulullah lalu mendapat pertolongan. Wala yukhadhu minha adl, dan kadang-kala diambil daripada mereka tebusan. Nah, adl ini ada dua kalimat yang rancak kita pakai, tetapi kita maknanya sedikit masih kada tahu. Yang pertama syafaat tadi kalau lah kita tahunya pertolongan. Lalu adlun di sini di dalam tafsir Ibnu Katsir itu dijelaskan oleh Rasulullah, al-adalu huwal fidaun. Huwa fidaun. Adl itu artinya adalah tebusan. Adl itu adalah tebusan. Jadi makna sebenarnya adil itu adalah tebusan. Contohnya kayak apa? Orang berzina sebelum nikah, orangnya belum nikah tapi inya berzina, maka di dalam hukum jinayat inya dihad dengan 100 kali cambukan. Kalau inya sudah nikah maka dirajam sampai mati. Orang ini sudah menikah, sudah berlaki, sudah berbini, lalu selingkuh, lalu berzina, maka di dalam hukum Islam inya dihad, dirajam sampai mati. Nah, had ini adalah sebagai tebusan dosanya. Paham ya kalau lah? Jadi ditebus dulunya supaya inya kada berdosa selamanya. Jadi ditebus dengan had tadi. Misalnya orang mencuri, dipotong tangannya. Orang membunuh, inya dikisos. Nah, itu tebusan ngarannya. Nah, jadi keadilan itu ketika suatu hukum itu bisa menyeimbangkan, nah, bisa menebus kesalahan orang. Nah, itu tebusan. Nah, jadi adil di sini adalah tebusan. Di dalam ayat yang lain dijelaskan, seandainya bagi seseorang itu orang kafir nya hidup lalu nya mati, lalu diciptakan dunia ini
dari emas sebumian nih, diciptakan dari emas sebulatan loh, nah sebumi ini itu udah emas, lalu ditebuskannya untuk supaya inya kada jadi diazab oleh Allah, itu kada kawa. Walau kayak apa aja banyak, kada kawa untuk menebusnya. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak berfungsi lagi, tidak bermanfaat lagi, malun harta yang banyak, bangunan yang banyak, jabatan yang tinggi, kada berguna lalu. Orang yang ketika di dunia jabatannya tinggi, setinggi apa aja. Lihat pian Firaun. Firaun itu dalam sejarah makan itu, sekali makan itu seekor anak unta. Jadi sekali makan seekor anak unta, dan jarang bahera, 40 hari sekali bahera. Nah jadi makan banyak, bahera jarang. Hebat nih. Amun kita rancak kada kau bahera, kalampiten. Masih kalampiten, kada kau bahera. Jadi Firaun itu sehari makan itu, sekali makan, anggap misalnya 3 kali makan, berarti 3 ekong anak unta. Bahera 40 hari sekali. Kuat, garing ada suah. Pasukan banyak, harta banyak. Lalu tak akui diri sebagai itu Tuhan. Tapi ketika melihat Nabi Musa alaihi salam dengan mukjizatnya, pada saat itu Firaun bahera 40 kali dalam sehari. Bocor jadi melihat kehebatan Nabi Musa. Ayo, mana Firaun wa ini? Kada ada lagi. Ya. Siapa lagi yang harat? Kisra. Kada ada juga, habis semuanya. Pokoknya kada ada lagi bermanfaat malu wala banun illa kecuali orang yang datang ke hadapan Allah dengan hati yang selamat. Cuma kita kadang-kadang manusia ini, ia memandang sesuatu itu hanya zahirnya, hanya pakaiannya. Pernah suatu ketika seorang ahli sufi namanya Nasruddin atau Nasaruddin Moja, itu sama semisal dengan Abu Nawas, sama ahli sufi, dan kelakuannya tuh banyak yang nyeleneh, banyak yang melai-lain, cuma mengandung makna. Suatu ketika ahli sufi yang bernama Nasruddin ini lewat daripada sebuah perkampungan atau ya anggap kayak daerah lah. Lalu di situ beliau melihat ada orang acaraan hajatan. Ketika itu Nasruddin hanya memakai pakaian yang compang-camping. Kalau sekilas itu kada kayak orang normal, kayak orang biasa, kayak orang gila lah bahasanya, bahasa kasarnya nih. Lalu Nasruddin masuk, hendak masuk, langsung ditegah oleh penjaga di situ. Kamu kada boleh masuk. Kamu ini orang gila, pakaian cuma camping, kada boleh masuk. Ini khusus orang yang terhormat aja. Oh iya, babulik Nasruddin nih. Habis babulik, baganti baju dengan baju yang bagus. Wah, bejubah, bejas bahasa kita ini, bersepatu dan sebagainya. Dah bagus pakaian. Bebulik lagi ke tempat acara itu. Setelah bebulik ke tempat acara itu, langsung dipersilahkan orang masuk. Ketika sudah masuk, dipersilahkan orang, makan aja tuan. Yang mana yang hendak makan aja nih. Apa aja silahkan. Ketika itu Nasruddin kada makan apa-apa, tetapi membuat makanan itu ke dalam bajunya. Wah, buat itu harus ke dalam baju sampai hibak baju nih, jubah nih. Hibak karena kada muat lagi. Lalu jar orang yang menjaga heran melihat kelakuannya. Kenapa Nasruddin ini
dan orang ini kada makan tetapi membuat makanan ke dalam bajunya. Lalu diparaki ditanya, wahai tuan, kenapa pian kada makan? Makanan ini pian buat aja ke baju, kenapa? Karena ujar Nasaruddin, jar ahli sufi ini, semua makanan ini hak bajuku, hak jasku, hak pakaianku. Kenapa? Karena tadi aku memakai baju compang-camping, Buan Ikam kada menerima aku. Sudah aku pakai baju nang bagus, Buan Ikam menerima aku dengan penghormatan. Artinya semua penghormatan kalian itu karena baju. Jadi aku kada pantas memakan makanan ini, dan makanan ini adalah hak pakaianku, hak bajuku. Nah, hikmahnya apa? Kita itu selalu memandang zahirnya. Selalu memandang sesuatu itu berdasarkan luarnya. Nah, kalau orang-orang sufi itu memandang sesuatu itu berdasarkan hakikatnya. Kayak apapun buruknya sesuatu itu adalah ciptaan Allah yang wajib untuk dihormati. Nah, dengan yang kayak itu hati kita nyaman. Kenapa kadang hati kita kada nyaman? Hati kita selalu berburuk sangka lawan orang karena pakaian, karena luar. Lalu kita macam-macam prasangka, orang nih kayak ini, kenapa ini kayak ini, lalu macam-macam di hatinya. Nah, jadi orang yang datang kepada Allah nanti di hari kiamat itu adalah orang yang datang dengan hati yang selamat. Nah, jadi orang kafir itu tidak akan dapat diambil daripadanya tebusan. Walaupun kayak apa ini menyediakan, walaupun berapapun ini berisi harta, tidak akan diterima daripada tebusannya. Walahum yunsarun, dan tidak akan mereka itu mendapatkan pertolongan. Ayyamna'una min azabillah, tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalangi atau menegah daripada azab Allah kepada mereka. Dan makna ayat ini bahwasanya hari kiamat nanti la tanubu nafsun an nafsin syai'a, tidak dapat mengganti oleh seseorang daripada orang yang lainnya. Maksudnya tadi orang yang mukmin kada kawa menolong kepada orang yang kafir, atau orang yang kafir tidak akan dapat pertolongan. Kalau pangkina misalkan ada kita berisi misal aja nih, ada bisi keluarga lo kafir, lo nanti anak berhuruf, ayo ja ya Allah hai, ulun siap aja di neraka biar dia tarik ke surga, kada mau bang itu. Artinya ketika ini sudah ditentukan gitu, ya silakan selama inya kafir. Kalau inya mukmin maka masih ada harapan mendapatkan syafaat tadi. Entah itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pastinya memang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diungkapkan Allah di dalam ayat kursi, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Dan orang-orang yang mendapat syafaat itu di sisi Allah adalah dengan izin Allah yang diberikan kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah mencari siapa yang saja yang diberikan syafaat. Ini Rasulullah luar biasa. Nah, di akhirat nanti di padang mahsyar itu semua nabi tertunduk malu dengan semua kesalahan-kesalahannya. Hanya satu orang nabi, satu orang rasul yang kujuk-kujuk pada saat itu. Maksud kita kujuk-kujuk itu berjalan ke sana ke sini mencari umatnya. Makna umatku, ada terlihat umatku, tarik sidin. Ada terlihat umatnya, tarik sidin, yaitu Rasulullah. Rasulullah aja yang petatang petenteng pada hari kiamat. Yang lainnya semuanya tertunduk. Mudah-mudahan kita dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasanya Rasulullah. Nah, artinya sidin mementingkan umat daripada diri sidin sendiri. Kan pernah suatu ketika Abu Hurairah radhiyallahu an berjalan di sekitaran kota Mekah.
Ujar Abu Hurairah, aku ini sudah seharian kada makan, dari semalam nih sampai ini kada ada makan, nah lapar benar parut, gerorokan, bukan ada gerorokan lagi, hendak kada kau berjalan sudah. Jadi berjalan naik keliling supaya dengan harapan ada yang memberi makanan. Lalu di tengah berkelilingnya Abu Hurairah lewat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Diparaki oleh Abu Hurairah, wahai Abu Bakar, pian nak kemana? Abu Bakar berdiam aja, bertunduk. Biasanya kan Abu Bakar nih, wah luar biasa semangatnya. Ini bertunduk aja, jalan. Tanpa sepatah kata pun Abu Bakar lewat daripada Abu Hurairah. Nah, hilang dan disebutin nang dikawa dimintai ini, harapan hilang sudah. Lalu lewat lagi Sayyidina Umar bin Khattab. Dipanderi lagi bebarak. Tanpa sepatah kata pun Umar lewat aja. Rupanya Abu Bakar dan Umar ini sama lapar juga. Makanya kada bepander, makanya orang lapar jangan tapi digayai. Bahaya. Makanya syarat orang jadi hakim itu inya kada boleh lapar dan kada boleh lagi ada sarik atau urusan lawan bininya. Karena orang lapar ini inya menandak sesuatu itu bisa bukan pada tempatnya karena lapar ya. Kalau disuruh orang apa nyari-nyari itu orang lapar. Jadi hati-hati lawan orang lapar. Jangan tapi digayai. Umar lewat juga. Lalu harapan terakhir datang kepada Rasulullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Dipersilahkan oleh Rasulullah masuk. Lalu ketika masuk ke rumah Rasulullah, Abu Hurairah ini melihat di atas meja itu ada satu buah tempat, halus lah tempatnya. Kodah itu kayak mangkuk lah. Lalu di dalamnya ada susu. Wah, jar Abu Hurairah, aman nih, pecangan kanyang hari ini. Dapat alhamdulillah. Lalu kan ngarannya supan nih, betakun, anak minta supan, langsung betakun. Wahai Rasulullah, di mana pian dapat susu nih? Nah gitu. Kada langsung Rasulullah minta apa enggak ada. Rasulullah di mana pian dapat susu nih? Susu nih di mana dapat? Ujar Rasulullah, tadi ada orang ma'antari memberi. Nah kayak ini kebetulan ada ikam, ujar Rasulullah, kiawakan ahlus sufah. Mapa Rasulullah, aku nak memberi awen susu. Nah, ujar Abu Hurairah, susunya sedikit. Ahlus sufah itu tahu lebihan. Orangnya 70, ada riwayat mengatakan 80, ada yang riwayat mengatakan 100. Susunya wadah halus, ujar Abu Hurairah, jangan nggak terbagi. Ini maka sudah lapar benar nih. Kiawakan. Ayo jak sami'na wa ata'na. Kiawi ahlus sufah semuaan. Habis dikiawi ahlus sufah, ujar Rasulullah, kamu berdiri paling belakang. Harapan ini kan sudah dikiau nih pendahuluan nih meminum, disuruh paling belakang ulang berdiri. Nanti Rasulullah hendak mengajarkan kepada seorang pemimpin itu kada selalu di muka. Artinya dalam urusan ini pemimpin harus mementingkan bawahannya. Kan pimpinan ahlus sufah pada saat itu adalah Abu Hurairah. Kamu berdiri paling belakang. Halus dah harapan ini pasti habis sudah jar Abu Hurairah. Pasti kada minum sudah. Halus saja kalau wadahnya. Lalu diminumi oleh Rasulullah. Setiap orang ahlus sufah itu sebuting sampai habis 70 itu, sampai akhirnya hanya tersisa Nabi dan Abu Hurairah. Ujar Rasulullah, wahai Abu Hurairah, yang tersisa hanya kita berdua. Ikam handakkah? Wah ya, tertawari orang handak nih ngalih bian. Handak kayak dari tadi sudah jar Abu Hurairah. Ayo diminumi Rasulullah. Sampai-sampai di dalam riwayat itu Abu Hurairah berkata, sampai-sampai aku tuh hendak kawal lagi menaguk susu itu saking kenyangnya. Padahal wadahnya halus. Nah inilah mukjizat Rasulullah. Setelah Abu Hurairah kenyang, seakan-akan kada kau berdiri, jar Abu Hurairah, kekenyangan, hanya Rasulullah paling terakhir minumnya.
Ayo, mementingkan orang lain. Makanya Rasulullah itu hadis yang disampaikan beliau itu bukan sembarangan. Semua hadis yang disampaikan Rasulullah itu pasti telah dilakukan oleh Sayyidina. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna keimanan kalian sampai kalian itu mencintai saudara kalian sama seperti kalian mencintai diri kalian sendiri. Ini yang mudah-mudahan kawa kita umpati. Nah, banyak di antara kita di lokasi kita, di wadah kita berdiam, kadang-kadang tetangga kita kelaparan, kita kada tahu-tahu. Tetangga kita dalam kesulitan, kita seakan menutup telinga dengan mata kita, lawan mata kita. Ada orang yang perlu banar hendak banar makan, anaknya kelaparan, keperluannya mendesak. Kadang-kadang kita seakan-akan kada mendengar. Jangan kita mengaku umatnya Rasulullah. Kan kita mengaku, aku umatnya Rasulullah, aku cinta lawan Rasulullah, tetapi sunnah-sunnah beliau itu kada kita laksanakan. Jadi mudah-mudahan bagaimana kita kawa melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan mudah-mudahan kita diakui oleh Rasulullah sebagai umat beliau, dan mudah-mudahan tentunya yang sangat kita harapkan kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kesimpulan daripada ayat ini adalah bahwasanya orang kafir itu tidak akan mendapat pertolongan dan tidak akan diterima daripada penebusan mereka, atau tidak akan diterima taubat mereka kalau sudah ruh terpisah daripada jasad. Nah, sedangkan kita orang yang beriman, orang yang muslim itu ada harapan untuk dapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua tergolong ke dalam golongan orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Selagi akan datang surah Al-Baqarah ayat 49, wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzabi ila akhir. Wallahu a'lamu bis-shawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka ilman nabiyyin hifzal mursalin min malaikatil muqarrabin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'a yustajabu lahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Taqabbal ya karim. سيرجع الأقصى ليحيى الفداء بطول المدى ولا بد يوما سيرجع الأقصى